Halo, assalamualaikum semua dan kembali ke Ship of Thought. Sekarang Halo. bersama dengan dua teman saya lagi, si Hanif yang lagi ngantuk dan juga si Ashraf. Udah Dan lama sekarang ya gini kita lagi. perbincangan biasa ya Hanif ya. Iya. Soalnya kita juga gabut nggak ada kerjaan, ya udah ngobrol-ngobrol kayak begini, bermanfaat bisa di-sharing ke teman-teman. Itulah anak-anak muda yang lagi nggak tahu kerjaannya buat apa. Jadi akhirnya Menganggur aja manfaatin semua. platform yang ada. Kalau bisa payment ya udah, kalau enggak ya udah bodo amat. Tapi ngomong-ngomong udah lama loh kita nggak begini lagi. Hampir Iya, udah lama. Berapa 2 bulan gitu Udah ya. lama kita berehat. Sebulan Kenapa sih setengah emangnya? kan kita pada sekarat nih, sekarat COVID. Itu nggak ada yang mati ya. Pada sibuk semua, Bang. Semua panjang umur. Pada sibuk semua juga, itu dia. Padahal masih muda. Padahal masih muda. Itu dia. Kan emang sekarang kan kesibukan tuh diibaratkan sebagai suatu kemewahan bagi orang-orang nih. Kalau sibuk berarti harus disegani, gitu lah. Oh, Busy life. Jadi tadi udah kita sepakati ya nih pengen ngomong soal apa, yaitu mengenai formality Ashraf. Jadi kita tahu bahwa sekarang masyarakat kita ataupun kebanyakan anak muda nih nggak suka ataupun lebih memilih untuk menghilangkan elemen-elemen yang bersifat formal ataupun lebih mengutamakan ya informal begitulah, baik itu dalam hal berpakaian, dalam berbicara, dalam berinteraksi apapun itu. Jadi menurut kalian lagi mengapa ya orang-orang milenial, orang bilang kayak begitu, mengapa ingin menghilangkan elemen-elemen ataupun tidak suka dengan elemen-elemen yang bersifat formal? iya. Hanif mulai Hanif. Ya, aku mau duluan. Gue ini paling apa ya? Antara individu yang agak apa? Ini pendapat aku sendiri, aku cuma apa? Berpesimistik in terms of using terms such as millennials. Kenapa? Ya, aku nggak tahu kalau bagi orang lain, tapi kalau bagi diri aku sendiri, apabila seseorang ataupun orang-orang muda mereka recognize themselves as millennials, seolah-olah mereka itu adalah orang yang gimana ya, zaman sekarang, maksudnya zaman now begitu, apa istilah sekarang. Dan kembali ke persoalan kamu, Ihsan, kenapa zaman sekarang ini budaya itu lebih cenderung pada informal, lebih cenderung kepada millennials. But from my perspective, sebuah civilization, sebuah peradaban manusia itu kan sangat dynamic. Dulu memang sangat everything is very formal, dalam diplomasi, dalam apapun itulah kehidupan kita itu sangat formal. Tapi by the time goes, semakin lama sekarang seolah-olah peradaban itu berubah dari formal kepada informal. Kenapa? Ya banyak sih mungkin faktor-faktornya yang kita boleh diskusikan sekarang ini, malam ini kita bisa diskusikan. Tapi antara faktor yang aku ingin jelaskan itu adalah ya faktor ini perkembangannya teknologi, di mana teknologi komunikasi, telecommunications yang dulu hanyalah untuk saling berkomunikasi untuk telepon. Sekarang we have a smartphone, di mana dalam smartphone itu ya berbagai aplikasi kita boleh buka, dan salah satunya sekarang yang sangat populer itu adalah social media. We have Facebook, Instagram, Twitter, everything. Jadi ya, dan sekarang masyarakat itu tidak kira maupun yang golongan masih muda, golongan yang masih sudah tua, itu sangat terdedah influenced by this social media.
dan kita tahu konten-konten dalam social media itu mostly itu ya dari budaya-budaya yang yang mendominasi teknologi itu sendiri, dan makanya masyarakat mulai ikut dengan budaya-budaya yang diterapkan dalam social media tersebut. Makanya sekarang kita kebanyakannya berubah mengikut perkembangan budaya yang ada dalam social media itu sendiri. Itu kalau dari gue. Iya sih, benar nih. Perkembangan sosial media membuat hal-hal itu harus lebih cepat, begitu kan ya. Dan kadang formality seperti contoh menulis surat atau pergi langsung ke tempat, itu kan hal-hal yang memakan waktu. Jadi mungkin karena pace atau kecepatan itu sangat diperlukan di saat ini, itulah yang membuat formality semakin menghilang. Dan informality seperti text message yang singkat lebih tenang dan juga langsung to the point aja, begitu. Karena formality juga bisa dibilang sebagai greetings begitu kepada orang, how are you, dan hal pertanyaan-pertanyaan yang bisa supaya lebih mengenal orang. Ini hal yang sudah dihilangkan ataupun sudah mulai menghilang karena kecepatan, begitulah diperlukannya kecepatan di abad ini, begitu. Jadi mungkin karena itu formality akhirnya semakin, dan juga informality semakin meningkat. Tapi ada baik sama buruknya sih. Semua lebih cepat, tapi yang lambat-lambat tetapi memberikan nilai itu mulai menghilang kan ya. Ya mungkin ini berkaitan sama adab ini. Menurut lu gimana, Sean? Ya. Bagi aku yang dari poin Hanif tuh yang mengenai pasal pengaruh dari social media itu mungkin faktor utama mengapa formal tuh sudah mungkin hampir pupus ataupun macam tidak penting lagi, sebab mudah terpengaruh dari social media itu kan. Sebab ialah orang-orang kalau lihat di social media, kalau mereka tertarik, mereka pasti akan macam mau terikut, mau ikut training, ikut yang ni, ikut cara ni kan. Jadi mungkin boleh jadilah pasal social media. Dan itu faktor juga dari poin Hanif tuh. Karena itu yang menjadi tren, akhirnya itulah yang sekarang menjadi apa yang mendominasi lah, begitu kan ya. Jadi jika kita terlalu formal ya kita bakal dikucilkan. Contoh gua. Betul. Mungkin itu bukan circle gua, ya udah. Iya, betul. Gua ada perspektif lain. Tadi aku dengar dari Ihsan, dia kasih contoh dulu kirim surat, sekarang sudah nggak perlu kirim surat lagi, boleh terus chat dari WhatsApp begitu kan. Betul. And then mungkin ada lagi contoh lain seperti let's say pakaian. Dulu pakaian yang formal itu ya seperti pakaian gimana ya, beda. Dulu kan kayak pakaian yang sopan, celananya bukan yang ketat gitu kan. Celana sekarang kalau formal itu ya lain fashionnya, dari fashion yang zaman itu old fashion, fashion sekarang sudah berbeda. Terus berarti kan sekarang new fashion itu sudah considered as formal. Betul. Berarti adakah formal and informality itu, the terms formal and informality itu adalah sesuatu yang dynamic. Mungkin dulu kita masyarakat kita sendiri berpikir bahwa cara ini adalah cara yang tidak formal, namun cara yang inilah yang formal. Tapi setelah hari berlalu, waktu berlalu, cara yang dulunya kita bilang non formal it becomes formal. Tapi cara yang dulu yang kita bilang formal, ya itu masih formal, cuman we have another new formal things sekarang. Jadi seolah-olah modernisasi macam itu lah. Ya, seolah-olah kan pemahaman formality itu is very dynamic, sentiasa berubah mengikut peradaban manusia itu sendiri. Jadi sekarang betul. Mungkin makanya itu sekarang kita mau lihat anak-anak muda mereka
memakai pakaian yang begitu, desain begitu, atau mereka menggunakan cara komunikasi yang berbeda. Mungkin bagi zaman sekarang ya itu adalah cara yang formal. Tapi bagi perspektif orang lain yang masih gimana ya, mungkin kita secara individu masih prefer untuk mengikuti fashion yang dahulu. Jadi oleh karena itulah kita menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain itu bukanlah yang sesuai bagi kita, tapi bagi mereka mungkin itu adalah sesuatu yang formal. Iya betul. Macam bagi mereka ikut kemajuan zaman macam tu lah kan. Menarik ini ya kan ya. Jadi orang berpikir mungkin mereka pakai pakaian K-pop atau pakaian yang swag begitu dan mereka anggap wah inilah kita sekarang, inilah manusia sekarang, inilah kemajuan. Tapi mungkin dari pandangan contoh gua anggap itu mah pakaian apa itu anjir ya gitu. Jadi bagi gua sama-sama menjudge. Aku paling benar, dia menjudge dia paling benar. Dan akhirnya ya udah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi ini semua adalah ya dinamikanya nih ya. Tidak bisa banyak hal yang dihitungkan lah. Dan satu lagi nih, menurut gua ini juga berkaitan juga dengan pace atau kecepatan. Menurut dalam hal pakaian lah. Kalau menggunakan pakaian yang formal, itu pasti akan memakan waktu kan ya. Iya. Dan kita juga pasti akan gitu, tau lah. Tapi sekarang kalau pakai non formal, pakai jaket jeans saja keluar, langsung pakai hoodie langsung keluar gampang. Jadi kecepatan juga penting di abad ini terutama, ataupun di saat ini untuk milenial. Itu mungkin makanya itu adalah alasan mengapa orang-orang memilih untuk memakai pakaian seperti begitu, yang simple ataupun ya yang trendy atau begitu, karena hal kecepatan juga pada akhirnya. Dan juga dynamic itu yang lu bilang juga suatu pemikiran yang mantap juga nih ya. Ashraf, menurut lu gimana nih Ashraf? Ada pandangan lain nggak? Pandangan ya mengenai pasal pakaian pun kan yang formal dan tidak formal. Even dari pakaian tradisional pun mereka ada campurkan dengan fashion modern. Contoh itu yang paling gua benci. Ayolah gaya. Contohnya ini pakaian tradisional kita, dan mereka satukan dengan fashion modern. Tapi sebetulnya fashion modern tu bukan fashion modern, tapi more into macam fashion budaya luar yang bukan berasal dari negara tu kan. Siap. Itulah maksud aku dari jenis pakaian sekarang lah. Formal traditional, pakaian formal yang tradisional. Seperti contoh menggunakan suit itu lebih civilized dibandingkan menggunakan baju Melayu, ya kan? Mungkin orang tapi I'm not sure. Tapi tapi yang kebanyakan orang apa tadi? Lanjut. Kebanyakan orang sekarang ni lah, contohnya orang Melayu lah. Bagi aku sedikit ganjil lah cara mereka berpakaian. Bukan aku menjudge ya, mungkin menjudge sedikit sama-sama. Tapi sendiri. Ya, tapi contoh lah sesuatu acara lah, contoh acara perkahwinan lah. Ada yang memakai baju cara Melayu tetapi pakai seluar jin dan bersinjang. Itu campur aduk budaya Melayu dan budaya luar tu kan. Kira macam tu lah contoh pakaian sekarang ni antara lah. Itu mungkin, atau mereka tidak tahu, they don't know how to dress. Antara mereka kalau for me it's unacceptable because they don't know how to dress, bukan karena mencampurkan. Jadi ya harus ada pendidikan bagaimana cara menggunakan pemakaian yang formal supaya terlihat elok. Itu menurut gua sih. Dan lebih acceptable jika mau pakai yang westernized, pakai western sepenuhnya, jangan dicampur adukan dengan pakaian yang informal. Kalau pengen pakai pakaian Melayu ya udah Melayu sepenuhnya, batik setelan batik sepenuhnya dari atas sampai bawah, begitu kan Divya? Mungkin now we can start to discuss about kita kan sekarang sudah bahas apa itu formal, apa itu informal. Mungkin sekarang kita bisa lebih fokus ke mungkin our own individual perspective berkaitan apa sih kesan-kesannya daripada berlakunya
perubahan ini, maksudnya dari formal yang dulu kepada formal yang jenis sekarang, apa sih kesannya kepada mungkin masyarakat kita? Kan dulu sebagai contoh kan dulu kita pakaiannya begini, zaman sekarang pakaiannya begini, itu considered as formal. But what are the consequences? What are the impacts of this new fashion towards the society? Kalau menurut gua pakaian itu bagian dari adab, itu menurut gua nih. Nah jadi Ya udah, menurut lu? ya gue sepakat apa, pakaian kan dari sebagian daripada adat kita. Adab. Oh ya, adab and also adat. Ya. Oh iya betul juga. Jadi for me, when we're talking about clothes, kan aku tadi juga bilang apa, pakaian itu adalah bagian daripada adab dan adat. Setiap masyarakat, setiap community itu kan mempunyai adat-adat yang tersendiri, adat pakaian yang tersendiri kan. Mungkin kalau kita pakai pakaian yang jenis let's say kita pakai pakaian dari budaya masyarakat lain, kita pakai pakaian ini untuk di kawasan kita, masyarakat kita sendiri, mungkin inilah yang bagi aku agak bercanggah, agak sesuatu yang nggak tahu adakah masyarakat boleh menerimanya ataupun tidak, tapi bagi aku ini seolah-olah kan tidak seolah-olah melawan dari adab dan adat kita di community kita ini. Kalau menurut gua nih Via, menurut gua tidak masalah jika kita menggunakan pakaian daripada peradaban lain atau apa, daripada ya lapisan dunia lain, selama itu tidak menghilangkan moralitas yang yang ada dalam diri kita. Begitu. Contoh sekarang mungkin kita terbuka lagi. Banyak di antara masyarakat ya di Indonesia memilih untuk menggunakan pakaian-pakaian yang bisa dibilang kultur Arab, kultur orang Arab begitu. Itu tidak masalah kalau misalnya mereka bilang begitu. Tetapi masalah jika mereka menggunakan itu dan menjatuhkan pakaian atau kultural yang ada di Indonesia. Ya, soalnya pakaian adat Arab itu memang adalah sunnah menurut gua. Karena itu adalah pakaian yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pakaian yang digunakan Nabi adalah sunnah, cara Nabi hidup adalah sunnah, maka itu adalah sunnah. Tetapi yang salah adalah jika mereka berpikir bahwa mereka itu lebih superior karena mereka menggunakan itu, sedangkan orang lain menggunakan songkok. Itu yang menurut gua salah. Gua mungkin kalau misalnya gua ke masjid dan ke tempat lain, gua pasti memakai songkok, nggak pernah pakai sorban atau baju gamis, tidak sih. Tetapi ya itu bukan berarti gue menganggap diri gue lebih superior ataupun orang yang menggunakan baju Arab menganggap diri mereka lebih superior, karena pada akhirnya hanya Allah yang bisa menilai kita, masya Allah. Ya itulah menurut gue menilai pakaian. Jadi tidak masalah karena kita memang diciptakan berbangsa-bangsa kan ya. Tapi itu bukan berarti bahwa ini malah seperti dakwah. Itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa mencoba hal lain. Tetapi pasti di situ ada batasan-batasan tertentu. Tapi menurut fashion ya nih, ini mungkin bukan soal formal atau informal. Menurut fashion, gue nggak suka baju yang ada gambarnya. Ataupun itu aja sih. That's what I'm against. Nah, itu bukan karena hanya larangan agama, tapi it looks wrong if you present yourself that way. Begitu. Baju bola tidak apa-apa kan, San? Apa? Baju bola tidak apa-apa kan? Sama salah. Kan logo Chelsea juga ada. Maksudnya tuh logo yang terlalu besar, habis itu ada tulisan YOLO atau apa. Itu yang, ayolah, civilize sedikit lah menurut gua. Tapi mengenai pakaian itu nih, ya itu pandangan gua lah. Mengenai pakaian yang ada di Indonesia sama pakaian Arab. Soalnya banyak orang Indonesia bilang, kamu punya budaya tapi malah ambil budaya Arab. Itu salah. Kita nggak boleh begitu. Karena yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat itu adalah sunnah. Kalau kamu membenci itu bahaya. Nggak boleh membenci orang Arab. Begitu nggak boleh membenci orang daripada umat lain ataupun bangsa lain. Itu menurut gue. Tercerahkan ya nih, Beb. Ya, as long as apa yang kita pakai itu
Modest. Ya, modest, anything, can be anything, as long as apa yang kita pakai itu. Yang penting nampak sopan dan tidak begitu aneh lah macam tu kan. Dan terlihat alpha atau sigma. Ya pokoknya yang penting pakaian kita tuh looks comfortable to other people. View, everything is okay. Any fashion, everything is fine. Semua fashion pun okay je semua, tapi at least mungkin pandai menggayakan, bukan pandai menggayakan, tapi yang penting kita pakai pakaian untuk nampak sopan, tidak nampak aneh. Mungkin kalau bagi orang yang beragama yang disuruh tutup aurat, berpakaian menutup aurat macam tu kan. Nah, itulah aku punya pendapat pasal pakaian. Dalam hal pakaian ini kita nggak bicara mengenai kamu harus tutup aurat atau kayak gitu ya. Kita bicara ya pakai dengan modest lah, begitu maksudnya. Ini jadi baju yang terlihat indah bagi orang dan bagi kamu begitu. Ini malah bahasa nih. Ya, jadi begitulah intinya. Oke, seperti sampai situ aja. Kita banyak hal yang kita bahas, mungkin beberapa daripada pemikiran kita ini BS ya, tapi ya sudah. Ini akan diupload dan kita akan buat video-video berikutnya. Dan jika ada suggestion dari para teman-teman, topik apa yang bisa kita bincangkan berikutnya, komen gitu kan ya. Komen aja, meskipun sekarang nggak ada komen. Biar ada isi. Palingan dari mama gua atau dari bapak gua. Oke, terima kasih banyak. Please subscribe and like. Thank you so much everyone. See you guys.